terima salam juga tercurahkan ke hariban Nabi dan Nabi Muhammad. Alhamdulillah nggak terasa ini sudah memasuki hari. Boleh divideoin kan ya? Sudah dokumentasi ya. Ini colokannya belum dipasang. Belum Kalau enggak ini cabut dulu dah. Saya pinjam ini dulu. Midon juga. Cabut satu. Takut saya lupa. Iya. Saya suka lupa. Cabut satu. Sekarang kalau ini udah selesai nih, habis ngelas saya nonton video apa sih pelajaran hari ini yang Bagian udah. Jadi ada bahan. ada Oke. bahan buat nanti di pas migrasi Jam ini. saya. Iya. Jawa Timur mekanik. Kalau Jawa Tengah kemarin pelatihannya elektro. Sini semuanya. Ini Banten. Bentar, Sini Luar Semuanya biasa kesini, nih. Bang Tangerang Gepeng. apa ngelas. Bang Imam mana? Bang Gepeng, Bang Imam. Semuanya ke sini dulu. Di sini aja nih, depan. Jangan di belakang. Di depan saya. Ini hanya saya ini ya. Nah, sekarang ini kita mulai ya. Oke, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Imam di wabarakatuh. sini, Pak Imam, depan. Oke, sekarang kita sudah selesai melaksanakan proses pengelasan 2F kemarin dengan menggunakan benda kerja atau menggunakan job yang kita laksanakan itu pengelasan ngejob ngelas T-join ya. T-join dengan posisi horizontal dengan menggunakan bahan tambah elektroda. Diameternya berapa, Pak Haji? Diameter elektroda, diameter itu ketebalannya, 26. besar kecilnya. Diameter elektroda yang kita pakai kemarin di 2F dengan pengelasan T-join horizontal. Platnya 6 mili. 2,6. Kodenya sama. Kodenya masih bukan sama. Kodenya berapa? E60 13. Ya. Dengan tipe atau karakter elektroda itu RD. Ya. Nah, sekarang kita berbeda. Karena kita benda kerjanya lebih tipis, kita menggunakan benda kerja holo yang ketebalannya 1,8. Nah, kita nggak bisa memakai elektroda yang 2,6. Itu lebih gede bahan tambahnya. Jadi nanti benda kerjanya bisa kalah. Harus lebih tipis ya, Pak? Harus lebih kecil. 2,0 ya? Ya, lebih turunkan elektrodanya dengan diameter 2,0. Nah, kita pakai 2,0. Kodenya masih sama. Karakter sama, RD juga 60-13. Nah, elektroda 2,0 dengan 2,6 beda enggak ininya perlakuan parameternya, ampernya? Beda. Di mesin lasnya beda. Kalau kemarin kan 2,6 kita gunakan minimal di 60. 60 maksimal di 110. 110. Kalau sekarang coba izin Pak Imam, bawa sini Pak Imam. Nah, kita nggak usah ini ya, nggak usah pusing atau nyari di mana gitu untuk kapasitas atau takaran ampere yang harus kita pakai. Kita lihat aja di dus yang elektrodanya, kemasannya. Karena setiap kemasan elektroda itu beda-beda. Setiap ininya beda-beda produknya. Di sini sudah dituangkan, ini udah sama tim ahli di sini ya. Sudah dituangkan dengan elektroda yang kita pakai 2,0, rank parameter yang kita pakai, yang kita gunakan minimal 30, maksimal 80. Sini kelihatan ya, minimal 30, maksimal 80. Nah, kita harus sesuaikan. Jangan kita pakai yang maksimal. Kalau kita pakai yang maksimal, khawatir benda kerjanya nggak kuat. Jadi dia terlalu panas. Makanya kita pakai tengah-tengah. Dari 30 ke 80 berapa? 50 berarti ya? Sekitar 60 atau 60 kita pakainya. Oke. Nah, ini elektrodanya. Nah, kalau untuk fungsi pencapitan stang holder dengan elektroda, penggunaannya itu sama ya. Pinjam obeng plus. Pak, ini masuknya 1F apa 2F, Pak, untuk Ini metode pengelasannya? Pengelasannya pabrikasi modenya mode posisinya yang yang plus. Posisinya di 1F, down hand di bawah tangan. Down hand di bawah tangan. Di bawah tangan pengelasannya.
Nah, di stang holder ini kan seperti biasa ada giginya ya, Pak Ucup ya. Ada giginya. Nah, ini sangkutin ke giginya. Nah, ininya bikin enak aja, mau miring ataupun mau lurus silahkan. Yang penting nyaman, ya, nyaman menggunakannya. Ini sudah nyaman, ya, mesin las sudah kita hidupkan. Pastikan di ampernya nih, ampernya kan maksimal 120, berarti hitungannya per ini 10 kayaknya, kalau nggak salah ya. 10, 20, ini kan 30, 40, 50, sekitar 60 balik segini. Bagi duanya di 120, ya. Kita bagi duanya segitu. Kalau emang nanti dirasakan terlalu ini Panas. terlalu matang, si merahnya itu terlalu meleleh, nah kita bisa turunkan. Jangan dipaksakan ya kalau ngelas itu, jangan dipaksakan, dihajar saja. Sebelum biasakan ya, persiapan itu harus benar-benar lebih ini, lebih matang. Sebelum kita ngelas ke benda kerja kita bisa ke ini dulu, benda percobaan. Ya, kita bisa ngelas ke benda percobaan dulu. Sini. Kita panaskan dulu elektrodanya, karena elektroda kan mudah lembab juga. Nah, setelah elektroda oke, aman dengan tadi segitu. Ini kayaknya dari kegedean ya. Nah, sekarang teknis pengelasannya. Kalau kemarin teknis pengelasannya diapakan? Perlakuannya ditarik dengan menggunakan metode kontinu ya, dengan pekerjaan kontinu, tidak putus-putus, ngelasnya terus aja sampai habis ya kan. Nah, kemarin masih aman karena pelatnya tebal. Karena sekarang pelatnya tipis, kita ngelasnya menggunakan metode las cantum atau las totol. Tapi jangan lama-lama, dilaskan kita pertama, turunkan, kan si elektroda ini begitu nempel ke benda kerja itu akan menghantarkan panas, mengeluarkan api. Nah, api itu akan keluar berwarna merah. Merah kita angkat, merah jangan nunggu hitam. Merah redup ke oranye, turunkan lagi. Merah redup ke oranye, turunkan lagi. Turunkan di situ lagi, tapi agak turun ke bawah. Di pengelasan yang sebelumnya lagi, di cairannya udah ada, turunkan lagi, pengelasan lagi, turunkan lagi di sepertiganya atau di pertengahan lah, biar itu nanti dia mengisi ke bawah. Jangan di paling bawahnya ya, di pengelasannya lagi, tapi di sepertiganya atau di pertengahannya. Tempel, angkat lagi. Jangan nunggu hitam Pak Haji ya, masih merah, masih merah dan ke oranye, turunkan, ke oranye, turunkan. Kenapa harus begitu? Karena kalau udah hitam, dia udah keluar ininya, udah jadi plak dia, cairan itunya, ampas yang keduanya itu udah jadi plak. Nah, itu udah susah lagi buat nempelinnya. Nah, otomatis harus dibersihkan, harus kita berhenti dulu ya, nggak langsung. Coba kita tes di ini, di benda percobaan dengan mekanisme tadi, las cantum ya. Oke, kita praktekkan. Yang kemarin sebelumnya begini, kita las dengan metode tarik kontinu ya kan? Ya. Nah, kalau sekarang kita coba las cantum. Nah, dia kalau las cantum ini tetap angkat. Nah, tuh udah oranye tetap angkat, udah oranye turunkan lagi, udah oranye turunkan lagi, udah oranye turunkan lagi, udah oranye turunkan lagi, turunkan lagi, turunkan lagi di pengelasannya lagi ya, turunkan lagi, turunkan lagi, turunkan lagi. Nanti hasilnya itu panjang sama dengan yang las kontinu. Turunkan lagi, turunkan lagi. Oke, sekarang kita buka. Tuh, walaupun dicantum, kita turunkan ke pengelasannya lagi, hasilnya menyatu dia. Tuh, jadi tetap nyatu dengan lasan sebelumnya. Jadi nggak jauh beda dengan las tarik. Bedanya kalau las tarik mungkin hasilnya lebih manis karena satu kali tarikan. Kalau ini penumpukan tapi di situ lagi, gitu ya. Nah, sekarang coba kita praktekkan ke sini, ke ke benda kerjanya. Nah, benda kerjanya kita las ikat dulu sebelum ini ya, sebelum kita ngelas full. Bahasanya ngelas full walaupun dengan metode cantum. Kita las ikat dulu. Las ikat, kita ikat di ujung bawah dan ujung atas. Ya,
kita ikat dulu. Kalau emang ininya belum stabil, kita tes ini dulu. Kita ikat di ujung tulang dan ujung tulangnya. Ikat dulu. Nah, ikat. Nah, udah. Itu namanya las ikat, las tekwel. Bawahnya juga sama, biar dia tidak geser. Yang kita las ke tulangnya. Nah, ikat. Nah, udah. Itu kan udah diikat tuh. Nah, ini di sini kan di benda kerja itu ada dua ini ya. Dua apa namanya? Dua apa sih bahasanya nih? Sudut Bukan. media. Ini media atau Bahan-bahan. bahan ya. Ini kita sebutlah daging. Yang ini kita sebut Daging. tulang. Oh, tulang. Ah, dua jenis ya. Pinggir tuh tulang. Ini kan termasuk, ini kita sebut tulang. Nah, ini daging. Nanti kalau daging ketemu daging, ya kita harus menggunakan las itu tadi, las cantum. Nanti kalau daging ketemu tulang, kita masih aman walaupun pakai las narik. Cara ininya, ya syaratnya ya, harus kita jatuhkan si elektroda itu di tulangnya, jangan di dagingnya. Kalau di tulangnya aman kita narik juga, karena tulang kan masih kuat nampung buat dia tarik. Tapi kalau daging nggak bakal kuat. Beda kan daging dengan tulang? Iya. Nah, Masih jebol. pasti jebol nanti. Tuh. Oke, sekarang kita coba ini cantum. Karena ini daging ketemu daging. Iya. Nih, kalau menurut Bapak teman-teman segini itu terlalu gede, boleh kita turunkan. Karena emang minimal itu di berapa? 30, maksimal di 80. 80. Jadi pakai tengah-tengah, mau pakai 50 ya. Gelas cantum. Jangan nunggu ini ya, jangan nunggu redup. Oh, tuh, udah oren tuh. Udah oren, turunkan. Udah oren, turunkan. Tapi harus tengah-tengah. Udah oren, turunkan. 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 Udah oren, turun. Udah oren, turun. Udah oren, turun. Udah oren, turun. Dari merah ke oren dia. Jangan nunggu hitam. Dari merah ke oren. Terus dari merah ke oren, turun. Dan nyantumnya jangan di bawahnya ya. Di elasannya lagi agak ke bawah. Jadi per 3 inilah. Nggak ada 1 detik ya, Mas? Nggak ada hitungannya. Angkat 1 detik, Iya, angkat. karena ngelihatnya bukan itu ya, bukan waktu. Ngelihatnya cahaya. Cahayanya ya, Pak? Cahaya. Kalau cahayanya sudah oren, turunkan. Dari mulai merah kan cahaya itu. Merah, oren, hitam. Dari mulai merah ya. Nah, kalau sudah habis elektroda nih, ini kan masih berhenti. Nah, itu jangan langsung di ini timpah lagi. Ini kita bersihkan lagi. Ibaratnya kayak nyambung. Tuh. Jadi lasnya jadi nyatu. Ya. Nah, kita bersihkan karena tadi ya yang saya bilang ya, ngelas itu butuh persiapan sampai dengan 80%. Ngelasnya mah cuma 20%. Tindakannya mah sebentar doang. Oke, kita pakai lagi. Pastikan si capitnya ini emang nyaman dengan kita menggunakan. Kopeng tetap ya pakai, karena panasnya bisa ke kanan kiri kita. Ini di ini lagi, dipanasin lagi, karena elektroda juga lembab. Nah, kita langsung timpah lagi ke elasannya, turunkan lagi ke bawah, terus jangan nunggu hitam. Situ lagi. Bukan hitungan waktu, Patri. Hitungannya dari cahaya. Cahayanya jangan ini. Kalau udah mulai si benda kerjanya itu udah mulai kayak mau nggak kuat meleleh, boleh kita bantu dengan yang di bawah biar dia adem dulu yang di sana. Nggak dikurangin ampernya, nggak? Boleh, metode itu juga sama. Kalau memang masih aman dengan kita mengurangi ampere, tidak mengurangi kualitas. Kematangannya masih aman dengan kita kurangin ampere, itu boleh digunakan. Yang penting jangan kurang dari 30 ataupun sampai 30. Nah, itu bisa rendah. Tingkat kematangannya bisa kurang maksimal. Kayak gini sama kayak plat mobil nggak, Pak? Sama aja, tapi tergantung tipisnya. Tipisnya ya. Nah, kalau plat mobilnya lebih tipis dari ini, Berarti di bawah 2.0. iya. Dan elektrodanya pun menggunakannya ada yang lebih kecil lagi, 1,6. 1,6. Ya.
Barangkali bisa ketok magic nanti Iya, kan. benar. Sekarang mindset kita yang sekarang buat di pelatihan nih ya, kita ngelas bukan kejar-kejar waktu, bukan kejar-kejar job, atau bukan kejar-kejar apalagi tuh keuntungan. Ya, kita di sini kejar kualitas. Di sini ya di pelatihan ya, kita kejar kualitas. Kita tidak menggunakan dempul, kita menggunakan isian full laser. Kalaupun nanti ada kendala, ternyata kita lupa atau kita terlena tidak mengurangi ampere dan kita hajar aja, ternyata jebol. Nah itu teman-teman harus gimana caranya mengkondisikan supaya ketambal lagi si bolong itu. Ya, bisa teman-teman hajar melalui elektroda aja sambil pelan-pelan, atau bisa menggunakan, kalau ini sebenarnya tidak ada di teori. Tidak ada di teori untuk menambal di pengelasan yang bolong. Bisa kita gunakan dengan elektroda lagi, tapi yang tidak ada selaputnya. Dibuka semua, dibersihkan, udah kayak LED. Nah, boleh kita tempel di yang bolongnya. Kalau bolongnya emang bener-bener lebar ya, tidak bisa kita tambal dengan elektroda biasa doang satu gitu. Tambal dengan ini. Ini tidak ada di teori. Ya, Sekolah tidak ada ya. tidak ada. Ini mah Pinter-pinternya welder. Tapi kekuatannya sama ya, Pak? Hah? Kekuatannya sama nanti. Kekuatannya sama, karena kenapa harus pakai ini, tidak pakai besi yang lain? Karena kalau besi yang lain kekuatannya beda. Kalau ini ya sama karena elektroda. Siap. Kan dilelehkan dengan ini. Dia Siap. jadi kepanas juga, meleleh juga. Nah, itu diatur lagi. Bisa Bikin lu dikirim lagi. Bikin. Kamu mah jangan ngambil di situ. Enggak. Yang sudah disiapkan oleh Pak Usup, yang kemarin sudah kita siapkan itu buat yang senior saja. Yang masih muda harus motong lagi. Ya. Oke, sampai sini perlu tanyakan? Siap, paham. Cukup, Pak. Hasilnya sudah kelihatan, ya. Jadi walaupun dicantum sama, nggak jauh beda dengan las ditarik. Ya, karena kita nyantumnya ke situ lagi, situ lagi. Oke. Siap, Ya. laksanakan. Oke, yang belum setor kemarin 2F siapa saja? Ya, siapa yang belum? Saya siang tidak masuk. Ah, berarti DF lanjutkan 2F. Nanti yang untuk holo di 2 meja, yang 2F 1 meja. Siap. Ya. Itu yang Ayun. Mesti lurus. Narik. Jaro kemana Jaro? Itu di grup, di izin. Jaro ada ya? Di grup nih. Izin apa? Izin apa? Coba aja Pak. Izin apa dia? Delapan ya, berarti di sana ada 3. Berarti yang sini 5, karena 3, berarti di sana tinggal 3 lah. Ya. Bilang aja Bapak, ini